SMP Negeri 2 Tawangangu, Bapak Sabrudin SPD, yang kami hormati pemateri Ibu Neneng Untiana Dewi, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi program guru penggerak. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka sosialisasi program guru penggerak hari Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Purnani Saptolini SPD. 3. Sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Tawangangu. 4. Pemaparan dari penyaji yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Untiana Dewi SEMPD. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada hari ini kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Purnani Saptolini dipersilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Untuk acara berikutnya, sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Tawangangu kepada yang terhormat Bapak Sabrudin SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
program guru penggerak yang dimiliki Bapak mau. Mudah-mudahan kaitannya dengan sosialisasi ini nanti Bapak Ibu guru nanti bisa memahami kaitannya dengan program yang akan disampaikan oleh narasumber Ibu Neneng Dwi Antonia. Untuk selanjutnya kami hanya mengucapkan selamat saja kaitannya dengan pelaksanaan ini. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan bisa menghasilkan kaitannya dengan apa yang diinginkan dari narasumber. Dan untuk itu kami hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti kaitannya dalam pelaksanaan ini nanti bisa jalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Tawangmangu. Untuk acara berikutnya, pemaparan materi kepada penyaji Ibu Neneng Utiana Dewi, SDMPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tawangmangu, Bapak Sabudin SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, peserta sosialisasi program guru penggerak. Perkenankan saya di sini akan mensosialisasikan tentang program guru penggerak. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Ini adalah modul 1, terdiri dari 4 paket. Yang pertama adalah modul titik 1, akan berbicara tentang refleksi filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. 3, bicara tentang visi sekolah. Yang modul 1.4 terakhir adalah tentang budaya positif. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pendidikan? Kita adalah seorang pendidikan. Menurut beliau, Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah, garis bawah di sini, adalah sebuah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian modul 1.2, bagaimana peran dan nilai dari seorang guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5, yaitu mandiri. Guru penggerak di sini harus mandiri, belajar dengan kemauan, harus tergerak hatinya, tergerak dari diri sendiri. Kemudian setelah bergerak, maka akan bergerak untuk melakukan aksi nyata. Kemudian endingnya bagaimana, seperti saat ini adalah menggerakkan siapa? Orang-orang yang ada di sekeliling kita atau stakeholder sekolah. Kemudian reflektif artinya setiap kegiatan yang dilakukan itu adalah ada evaluasi, ada umpan balik, evaluasi, kemudian adanya tindak lanjut, apa yang perlu diperbaiki untuk kegiatan tersebut. Nilai yang ketiga yaitu kolaboratif, harus mampu bekerja sama kooperatif dengan semua lingkungan untuk mencapai sesuai yang diinginkan, berkolaboratif. Kemudian inovatif, harus mampu mengupdate dirinya sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. 5 adalah berpihak pada murid.
di dalam kelas adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jika di sini bisa diistilahkan seperti nahkoda pada sebuah kapal. Kemudian yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi, menggerakkan. Jadi kita menggerakkan yang ada di sekitar kita. Nanti bisa dalam MPMP, bisa dalam PGRI, MPMP tingkat sekolah, Bogja maupun kabupaten. Kemudian yang ketiga menjadi coach bagi guru lain dan stakeholder. Nah, di sini kita bisa menularkan siapapun, tidak hanya guru penggerak, Bapak Ibu, guru yang ada di sini bisa menjadi coach bagi guru yang lainnya. Jadi penjenengan punya kemampuan IT bisa ditularkan, mungkin model-model pembelajaran bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru lainnya. Yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Sebenarnya mewujudkan kepemimpinan murid ini sudah kita lakukan. Seperti saat kita masuk kelas sudah ada doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ini adalah salah satu wujudnya. Kemudian saat kita presentasi, anak-anak presentasi, mereka belajar menjadi ketua kelompok dan yang lainnya. Inilah bekal-bekal untuk anak kita. Nah, ini adalah lingkaran bagaimana seorang guru penggerak mempunyai nilai dan juga mempunyai peran yang satu dengan yang lainnya. Ini adalah secara sistematis atau saling berhubungan. Kemudian modul 1.3 kita akan bicara tentang visi sekolah. Di sini dengan judul Imajiku tentang muridku di masa depan. Jadi harapan apa yang akan kita ciptakan untuk murid-murid kita. Belajar dari SMP Negeri 2 Tawangmangu, saya ambil bahwa visi kita adalah terwujudnya merdeka belajar guna membentuk murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan tersebut, maka perlu aset kekuatan yang dimiliki. Apa saja aset atau kekuatan kita? Yang pertama adalah dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Apakah sudah S1 atau sudah linier. Kemudian dua, lingkungan yang mendukung. Lingkungan di sekitar kita ini harus mendukung akan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah murid adalah asetnya. Kemudian juga didukung oleh orang tua, adanya komunikasi pihak sekolah dengan orang tua. Kemudian juga adanya sekolah. Kemudian dinas pendidikan atau korwil, komunitas dan komite sekolah. Semua stakeholder yang ada di sini adalah merupakan kekuatan yang bisa dimaksimalkan untuk mewujudkan visi sekolah tadi. Bagaimana strategi? Strategi yang digunakan di sini dikenal dengan inquiry apresiatif atau IA. Adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Prinsip utamanya bahwa setiap orang atau setiap murid memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Jadi stakeholder yang ada di sekolah ini semuanya itu adalah mempunyai kekuatan yang positif. Kemudian tahapan dalam inquiry apresiatif dikenal dengan BABJA, yaitu dimulai dengan huruf B, yaitu buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Kemudian apa saja yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila sesuai visinya tadi, visi sekolah. Yang pertama adalah pelajar Pancasila harus beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Inilah yang akan dibentuk oleh
kita semua agar mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian modul 1.4 tentang budaya positif diambilkan dari dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun, tetapi pada akhirnya anak-anak tersebut akan terbentuk sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian paradigma yang terjadi Bapak Ibu, kita sering mengejas anak dengan kesalahannya. Ternyata ini ada teorinya, yaitu teori kontrol, stimulus respon. Sebagai guru kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Kemudian jika kita lihat perilaku buruk seorang murid atau anak adalah dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi semua perilaku tersebut pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, stimulus responnya. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi berdasarkan teori kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian sering kita yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol, perlunya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tidak bisa memaksakan suatu kehendak, tetapi kita menyajikan pilihan yang memungkinkan untuk dilakukan oleh murid. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di sini guru terkadang menjadi diktator, kita yang menang, anak yang kalah. Tetapi menurut teori kontrol, ini adalah model berpikir yang seharusnya menang dan menang. Perilaku manusia ada yang dari motivasi eksternal dan internal. Anak-anak melakukan sesuatu, biasanya ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, pasti ada hukuman. Ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya akan menjadi juara kelas, maka saya akan mendapatkan pujian atau reward dari guru. Ini motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi atas kesadaran atau dari motivasi intrinsik. Kemudian budaya positif juga menyangkut keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak perkataan saja? Mengapa harus keyakinan harus keyakinan kelas? Mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Jika itu adalah suatu peraturan, dia akan melakukannya, tetapi berbeda halnya dengan keyakinan. Artinya apa? Keyakinan itu kesadaran dari dalam diri sendiri. Jika saya terjadi sesuatu hal, maka kepala saya akan terlindungi karena motivasi intrinsik yaitu keselamatan. Yang kedua sama, yaitu 3M, dengan kesadaran sendiri, bukan karena takut dihukum, tapi keyakinan bahwa ini untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah harus mematuhi peraturan kelas.
Bukan karena takut, tetapi dari keyakinan diri anak sendiri. Jika saya terlambat, maka saya akan tertinggal dalam pelajaran. Inilah yang perlu kita bentuk saat ini Bapak Ibu untuk budaya positif. Jadi bukan hanya sekedar peraturan, tetapi keyakinan kelas yang akan kita buat bersama-sama di kelas itu penjenengan dengan murid-murid ini nanti bisa kita tempel. Inilah yang menjadi kesepakatan atau keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Disinilah yang ditekankan. Berarti menggerakkan seseorang karena keyakinan, bukan karena peraturan. Nah, ini adalah sebabnya peraturan kelas ini terjadi karena keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas positif, maka lingkungan akan juga menjadi positif, kemudian lebih lebar lagi akan menjadi budaya positif. Di sini ada contohnya, yaitu membersihkan kelas bukan karena paksaan, tetapi lebih pada keyakinan kelas, yaitu pentingnya sebuah kebersihan. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada cinta, kasih, penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan serta untuk bertahan hidup. Pernahkah kita seperti ini Bapak Ibu mungkin menemukan ibu guru bilang tidak boleh bersenandung di dalam kelas, padahal aku senang dan suka menyanyi. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi ada 5 tadi, kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyamaku hari ini, padahal aku memakai jepit rambut. Berarti anak tersebut atau murid tersebut adalah memerlukan kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, contoh aku bosan, pembelajaran Bapak Ibu hanya seperti itu saja. Berarti anak-anak juga butuh kebebasan dengan model-model yang lain. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Juga dia butuh kasih sayang. Baik Bapak Ibu, posisi kontrol di mana? Posisi kontrol kita. Kita sebagai seorang pendidik, apakah kita sebagai penghukum, kita sebagai teman, atau kita sebagai manajer? Di sini sebagai penghukum, guru berbuat menghadik dan menunjuk-nunjuk dengan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian hasil yang didapat apa? Hasil yang didapat adalah memberontak. Murid tersebut akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru tersebut di luar kualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak murid, maka murid tersebut akan mengulangi. Jika posisi kita adalah sebagai penghukum, kemudian jika posisi kita sebagai seorang teman, itu berbeda juga, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Bisa berkata, ayolah, seharusnya kamu sudah tahu. Kemudian lanjut pada manajer. Nah, disinilah yang paling baik Bapak Ibu di antara penghukum, teman, dan manajer. Kita tidak semata-mata hanya menyalahkan pada murid. Di sini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau lakukan atau kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Saat murid kita melakukan kesalahan, kita sebagai manajer, bagaimana nak? Ini kamu terlambat. Bagaimana sebaiknya kamu agar tidak terlambat? Inilah peran kontrol kita sebagai manajer. Dengan begitu hasilnya apa? Akan menguatkan dari murid tersebut. Menguatkan apa? Identitas dirinya akan kembali.
tidak akan dijudge atau istilahnya nanti dikucilkan oleh temannya karena melanggar. Dengan kita sebagai manajer merangkul anak ini, maka anak ini akan semakin kuat. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif karena dia belajar dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki diri. Kemudian dampak yang diharapkan dari murid yang melakukan suatu kesalahan apa? Mengevaluasi diri. Dia mengevaluasi dirinya untuk memperbaiki diri atas kesalahan yang dia lakukan. Yang diharapkan di sini adalah kita kontrol sebagai manajer. Nah, ini pengalaman pribadi Bapak Ibu. Terkadang saya juga seperti tadi mendukung kamu bla bla bla. Tapi setelah belajar ini ternyata saya bisa memposisikan diri saya. Oh, seperti ini kurang bijaksana, kurang baik untuk tadi perkembangan, karena kita sebagai penuntun murid tadi untuk dia tumbuh dan berkembang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini adalah pertanyaan untuk hati nurani kita di posisi yang mana? Silahkan tanya pada diri sendiri, seperti apa kita saat ini. Kemudian ada suara Bapak Ibu, kata-kata itu yang masuk itu kesannya hanya 10%. Terus nada suara hanya 35%, nonverbal dengan belayan, maka dia akan masuk ke alam pikirannya dan dia dapat menerima apa yang kita berikan. Kemudian apa restitusi? Nah, kita tadi bicara kesalahan-kesalahan, inilah yang namanya restitusi, yaitu memperbaiki kesalahan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi dengan kesalahan tadi kita sebagai manajer membangkitkan dia sehingga dia kembali ke komunitas atau ke temannya, itu dia mempunyai kekuatan dan percaya diri. Nah, inilah 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi anak-anak tersebut berusaha belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan bagaimana sebaiknya, bukan paksaan. Karena kamu salah, kamu harus seperti ini, paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri kesalahannya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setiap orang akan bertindak pasti karena ada alasan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter siswa, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ini Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi. Solusinya harus seperti apa? Menitik pada diri sendiri. Kemudian 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah tadi pada kelompoknya, tetapi dengan keadaan dia kuat. Karena kita sudah mengontrol sebagai manajer, kita tanya apa kesalahannya, bagaimana solusinya. Nah, ini adalah segi 3 restitusi. Ini yang disebut menstabilkan identitas. Dengan siswa, nah, setiap orang pasti memiliki kesalahannya. Inilah menstabilkan identitas. Yang tadi dia merasa salah, ayo kita bangkitkan lagi bahwa sebagai manusia pasti punya salah. Dan kamu bukan satu-satunya yang berbuat salah. Nah, inilah yang perlu kita bangun. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita sepakati? Bagaimana caramu untuk memperbaiki ini? Keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jika kamu terlambat, hasilnya seperti apa? Kamu akan menjadi apa? Kita tanyakan pada murid kita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang efektif
filosofi, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi sekolah dan budaya positif. Kesimpulannya adalah filosofi KHD tentang pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guna mewujudkannya maka perlu peran dan nilai guru penggerak untuk menggerakkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dimulai dengan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan atau dikenal dengan inquiry apresiatif, menggunakan pendekatan bagja dan budaya positif yang meliputi keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Semua elemen akan berkolaborasi demi terwujudnya visi sekolah impian yang membentuk karakter murid, yaitu profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan materi dari penyaji. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Satu penanya, silahkan dari Bu Parni mungkin ya. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dengan mengikuti sosialisasi guru penggerak ini mungkin akan menambah wawasan untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk memperlakukan siswa dan siswi seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi. Terima kasih atas materi yang telah diberikan, dan ini ada satu pertanyaan. Apa saja kekuatan sekolah SMP Negeri 2 Tawangmangu untuk mewujudkan visi sekolah? Terima kasih atas waktunya. Monggo langsung pada materi Bu Nenek. Baik, terima kasih Bu Parni untuk sharingnya. Baik, di sini ada beberapa kekuatan untuk menentukan visi dari sekolah. Ini ada lingkungan, murid, orang tua sekolah, dinas pendidikan, korwil, komunitas, komite sekolah, dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Evaluasi saya tentang kekuatan apa saja yang dimiliki dari SMP Negeri 2 Tawangmangu adalah seperti ini. Yang pertama adalah dari tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu mereka sudah sesuai kualifikasi pendidikan, mereka juga sudah linier. Kemudian lingkungan sekolah ini bisa menjadi kekuatan. Dilihat dari sini secara geografis, SMP Negeri 2 Tawangmangu ini di pedesaan adalah nilai plus tersendiri karena jauh dari kebisingan lalu lintas kendaraan, karena di sekeliling kita adalah diapit oleh alam semua. Ini adalah menjadi kekuatan bagi SMP Negeri 2 Tawangmangu. Kemudian dinas pendidikan dan korwil. Dari pihak sekolah sendiri selalu berkoordinasi dengan dinas pendidikan, di mana SMP Negeri 2 Tawangmangu juga di bawah kepengawasan Bapak Pengawas dan juga Bapak Kepala Sekolah, yang ini saling berkolaborasi dan berkomunikasi. Kemudian kekuatan di sini adalah juga murid-murid kita juga berkompetensi. Ini adalah aset yang berharga bagi kita Bapak Ibu. Murid-murid kita alhamdulillah di sini itu juga baik kualitasnya,
ini dibuktikan dengan beberapa yang kita raih dari cerdas cermat, dari olahraga, juga dari keagamaan. Inilah yang saya pandang memang ini adalah merupakan kekuatan di SMP Negeri 2 Tawangmangu. Dengan budaya positif, dengan kekuatan yang kita miliki, mari bersama-sama kita wujudkan visi sekolah kita. Semoga SMP Negeri 2 Tawangmangu semakin jaya dan semakin eksis. Demikian Ibu Pani jawaban yang dapat saya aturkan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Ibu Moderator. Ya, jadi hanya satu ya, sudah mantap Bu Parni untuk jawaban dari pemateri. Untuk berikutnya, karena kegiatan pada hari ini telah selesai, semoga bermanfaat untuk kita SMP Negeri 2 Tawangmangu dan untuk Bapak Ibu guru semua. Marilah acara pada hari ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.